Halo guys, halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita kembali lagi akan melanjutkan video bedah skripsi, yakni jurusan tentang psikologi. Kalau kemarin membahas tentang bab satunya, sekarang di video ini membahas tentang bab 2-nya, yakni bab tinjauan pustaka. Jadi buat kalian yang belum nonton video bab satunya, tonton dulu agar nyambung di video pembahasan kali ini. Kemudian selalu ingatkan buat kalian yang belum subscribe channel Iman Muda, buruan deh segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik seputar skripsi, seputar mahasiswa dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Halo Sobat Ilmuwan Muda, kemarin kita sudah membahas terkait bab 1 ya. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas bab 2. Oke, bab 2 ya. Nah, bab 2 sendiri teman-teman disebut banyak ya istilahnya. Ada yang menyebut kajian pustaka, lalu ada juga landasan teori, ada juga yang mengatakan studi literatur, dan ada juga yang mengatakan tinjauan teori. Tetapi di bab 2 skripsi kali ini namanya adalah landasan teori. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama teman-teman, ide pokok yang digunakan sama seperti pendahuluan atau latar belakang, akan tetapi lebih disempurnakan lagi. Apa maksud disempurnakan di sini? Disempurnakan berarti dijabarkan lebih luas lagi, karena isi dari bab 2 tentu lebih banyak daripada pendahuluan. Meskipun ide pokok yang dikembangkan sama. Jadi sama ya teman-teman membahas tentang siswa SMA. Kemudian adversity quotient. Kemudian yang ketiga membahas terkait motivasi berprestasi. Lalu kajian pustaka di sini ada beberapa subbab ya teman-teman. Yang pertama ada A, adversity quotient. lalu yang B ada motivasi berprestasi, kemudian yang C ada hubungan motivasi berprestasi dengan adversity quotient, dan yang D ada hipotesis. Oke, mari kita bedah isi bab 2-nya satu persatu. Yang pertama ada A, adversity quotient. pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait adversity quotient. Kemudian oleh penulis pada poin adversity quotient ini dibagi lagi menjadi subbab yang lebih spesifik lagi, yakni yang pertama ada pengertian. adversity quotient. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait pengertian adversity quotient. ya. Misalnya saja adversity quotient adalah kemampuan berpikir, mengelola dan mengarahkan tindakan yang membentuk pola-pola tanggapan kognitif dan perilaku atas stimulus peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang berupa tantangan atau kesulitan. Ini menurut Turyani dan Dewi tahun 2020. Lalu bagian yang kedua yakni dimensi adversity quotient. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait dimensi adversity quotient. Misalnya saja menurut Stolz tahun 2020 adversity quotient memiliki 4 dimensi yang biasa disingkat menjadi CO2RE, yaitu kontrol atau kendali, origin dan ownership, asal usul dan pengakuan, kemudian ada reach, jangkauan, dan endurance, yakni daya tahan. Kemudian yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi adversity quotient. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait faktor-faktor yang mempengaruhi adversity quotient. Misalnya saja Stolz tahun 2020 mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi adversity quotient, yaitu daya saing, produktivitas, kreativitas, motivasi, mengambil risiko, perbaikan, ketekunan, dan belajar. Kemudian bagian B yakni motivasi berprestasi. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait motivasi berprestasi. Kemudian oleh penulis pada poin motivasi berprestasi dibagi lagi menjadi subbab yang lebih spesifik lagi, yakni yang pertama pengertian motivasi berprestasi. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait pengertian motivasi berprestasi. Misalnya saja, motivasi berprestasi adalah motif yang mendorong manusia untuk berbuat lebih baik dari orang lain dalam mencapai tujuan. Motivasi berprestasi dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan semangat dalam kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan kegiatan belajar tersebut. Ini menurut Yadukisi tahun 2010. Lalu yang kedua yakni aspek motivasi berprestasi. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait aspek motivasi berprestasi. Misalnya saja, menurut Atkinson dalam Aisyah tahun 2018, ada 2 aspek yang menjadi dasar timbulnya motivasi berprestasi, yaitu adanya harapan untuk mencapai keberhasilan dan keinginan untuk menghindari kegagalan.
Kemudian yang ketiga ada ciri-ciri motivasi berprestasi tinggi. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait ciri-ciri motivasi berprestasi tinggi. Misalnya saja, menurut MC Celan dalam Nur Hartati dan Jatiningrum tahun 2021 mengungkapkan ciri-ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi, yaitu memiliki keinginan untuk bekerja dengan baik. Lalu yang B, memiliki keinginan untuk bersaing secara sehat dengan dirinya maupun orang lain. Yang C, berpikir realistis untuk bisa memahami kelebihan dan kelemahan dirinya. Lalu yang D, mampu membuat terobosan dalam berpikir. Lalu yang E, berpikir strategis dan jangka waktu panjang. Lalu yang F, memiliki tanggung jawab pribadi. Dan yang G, selalu memanfaatkan umpan balik untuk pembalasan. Kemudian lanjut yang C, hubungan motivasi berprestasi dengan adversity quotient. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait hubungan motivasi berprestasi dengan adversity quotient. Misalnya saja menurut Stoltz tahun 2020, salah satu faktor yang mempengaruhi adversity quotient adalah motivasi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra Hidayati dan Nur Hidayati tahun 2016 dengan judul penelitian hubungan motivasi berprestasi dengan adversity quotient pada warga binaan remaja di LPKA kelas 2 Sukamiskin, Bandung. Terdapat hubungan antara motivasi berprestasi dengan adversity quotient yang bersifat positif dengan tingkat keterikatan signifikan. Maka dari itu dijelaskan pula salah satu indikator individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi menurut MC Celan dalam Jali tahun 2018 adalah bertanggung jawab terhadap tugas. Selanjutnya subbab yang D, hipotesis. Berdasarkan uraian konsep teoritis di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu terdapat hubungan positif antara motivasi berprestasi dengan adversity quotient atau AQ pada siswa SMA Negeri 1 Darul Makmur. Lalu langkah kedua yang harus diperhatikan adalah subbab disusun dari umum ke khusus. Teman-teman jadi harus mengarah ke kemana ke fokus penelitian. Jadi pertama terkait siswa SMA. Masa usia siswa-siswi sekolah menengah atas atau SMA bertepatan dengan masa remaja. Urlok dalam Octavia tahun 2020 menyatakan bahwa masa remaja dimulai pada saat anak mulai matang secara seksual dan berakhir pada saat mencapai usia dewasa secara hukum. Selanjutnya menurut Puryani dan Dewi tahun 2020 menjelaskan keberhasilan siswa dalam pembelajaran tergantung pada bagaimana siswa mengatasi kesulitan yang ada. Cara mengatasi kesulitan setiap orang berbeda-beda. Demikian pula tingkat kecerdasan orang relatif berbeda-beda. Kecerdasan dalam menghadapi suatu kesulitan termasuk salah satu jenis adversity quotient. Adversity quotient merupakan kecerdasan individu dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul. Jadi pokok permasalahan yang kedua adalah adversity quotient atau AQ. Lalu dihubungkan atau dikerucutkan ke motivasi berprestasi. Menurut Stoltz tahun 2020, salah satu faktor yang mempengaruhi adversity quotient adalah motivasi. Karena siswa yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi hanya akan mencapai prestasi akademik yang tinggi apabila rasa takut akan kegagalan lebih rendah daripada rasa keinginannya untuk berhasil. Lalu poin yang ketiga teman-teman, langkah ketiganya adalah tiap subbab dapat terdiri dari beberapa referensi penunjang. Jadi di sini satu paragraf itu bisa terdiri dari lebih dari satu referensi ya teman-teman, dan referensinya juga harus update ya, harus terbaru, apalagi jika menggunakan jurnal. Nah misalkan contohnya seperti ini teman-teman, ini yang membahas terkait adversity quotient. Untuk kalimat pertamanya, adversity quotient adalah kemampuan berpikir, mengelola dan mengarahkan tindakan yang membentuk pola-pola tanggapan kognitif dan perilaku atas stimulus peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang berupa tantangan atau kesulitan. Ini menurut Puryani dan Dewi tahun 2020. Lalu yang kedua ada kalimat lagi tentang adversity quotient, yakni dikatakan juga bahwa adversity quotient berakar bagaimana kita merasakan dan menghubungkan dengan tantangan-tantangan atau tidak keberdayaan. Ini menurut Stoltz tahun 2020. Selanjutnya kalimat ketiga ditambah lagi terkait adversity quotient seperti ini. Orang yang memiliki adversity quotient yang tinggi maka tidak akan pernah takut dalam proses pendakiannya. Bahkan individu mampu untuk mengubah tantangan yang dihadapinya menjadi peluang. Ini menurut Sobarudin tahun 2015.
Jadi ada 3 kalimat seputar adversity quotient, dan dengan berbagai sumber yang terdapat dalam satu paragraf. Kemudian langkah keempat, ubah kalimat dari referensi dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa kalian sendiri. Jadi tidak boleh mengubah isi. Keuntungannya bisa mengurangi plagiasi. Nah, oke, langsung saja teman-teman. Contohnya kalimat seperti ini tentang adversity quotient, ada 2 kalimat. Yang pertama, adversity quotient, adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam mengatasi kesulitan dan sanggup bertahan. Ini menurut Sagan DKK tahun 2021. Lalu kalimat keduanya yakni adversity quotient, adalah daya juang atau kecerdasan untuk menghadapi pendakian yang akan dihadapkan pada berbagai hambatan, tantangan, dan kesulitan. Ini menurut Sobarudin tahun 2015. Oke, 2 kalimat ya, langsung kita ubah. Kalimat pertamanya menjadi adversity quotient, merupakan ketajaman pikiran yang dipunyai seseorang untuk menyelesaikan kesusahan dan mampu bertahan. Ini menurut Siagian DKK tahun 2021. Lalu kalimat keduanya jadi seperti ini. adversity quotient, Ialah kecerdasan atau daya juang guna melawan pendakian yang akan dihadapkan pada berbagai halangan, tantangan, dan kesukaran. Ini menurut Sobarudin tahun 2015. Kalau kalian bingung, kita akan mensejajarkan kalimat asli dengan kalimat sendirinya. Kalimat asli tadi kan seperti ini. adversity quotient, Adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam mengatasi kesulitan dan sanggup bertahan. Ini menurut Siagian DKK tahun 2021. Lalu kalimat aslinya kita ubah menjadi adversity quotient, merupakan ketajaman pikiran yang dipunyai seseorang untuk menyelesaikan kesusahan dan mampu bertahan. Ini menurut Siagian DKK tahun 2021. Coba diperhatikan ya teman-teman. Di sini adversity quotient, adalah di sini kita ubah menjadi merupakan. Lalu kecerdasan yang dimiliki seseorang ya. Kecerdasan yang dimiliki kita ubah menjadi kecerdasan itu menjadi ketajaman pikiran yang dimiliki kita ubah menjadi yang dipunyai ya, diubah menjadi dipunyai dalam mengatasi kesulitan, jadi menjadi untuk menyelesaikan kesusahan. Kemudian sanggup bertahan ya, di sini kita ubah sanggup menjadi mampu bertahan, seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut ke kalimat keduanya. Kalimat aslinya tadi kan seperti ini. adversity quotient, Adalah daya juang atau kecerdasan untuk menghadapi pendakian yang akan dihadapkan pada berbagai hambatan, tantangan, dan kesulitan. Ini menurut Sobarudin tahun 2015. Lalu kalimat sendiri kalimat kalian menjadi seperti ini. adversity quotient, Ialah kecerdasan atau daya juang guna melawan pendakian yang akan dihadapkan pada berbagai halangan, tantangan, dan kesukaran. Ini menurut Sobarudin tahun 2015. Coba diperhatikan ya teman-teman. Di sini adversity quotient, adalah kita ubah menjadi ialah. Kemudian daya juang atau kecerdasan kita balik menjadi kecerdasan atau daya juang. Untuk menghadapi kita ubah menjadi guna melawan. Kemudian pada berbagai hambatan kita ubah menjadi halangan, tantangan, dan kesukaran. Di sini kesulitan kita ubah menjadi kesukaran. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya parafrase adalah penyajian kembali atau penulisan ulang sebuah konten atau pernyataan yang telah dibuat oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Kita bisa mengganti katanya menggunakan sinonimnya, dan kita juga boleh merubah susunan katanya asalkan dengan catatan tidak boleh mengubah maknanya. Jadi harus tetap mempertahankan inti yang disampaikan dari referensi yang kita gunakan. Seperti itu teman-teman, semoga dapat dipahami. Nah, bagaimana teman-teman sobat ilmuwan muda? Itu tadi adalah video bedah skripsi ya, jurusan psikologi, khususnya di bab 2-nya, bab tinjauan pustaka. Apakah sudah cukup jelas? Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayat. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Halo guys, halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube kalian semua, ilmuwan muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita kembali lagi akan melanjutkan video deskripsi, yakni jurusan tentang psikologi. Kalau kemarin membahas tentang bab 1-nya, sekarang di video ini membahas tentang bab 2-nya ya, yakni bab tinjauan